أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى. اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد, jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan pembacaan syarah As-Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Sekarang kita sudah sampai pada halaman di sini, halaman 99. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, wal khalqu mayyitun, bahwa makhluk itu akan menjadi mayat bi ajalihim, dengan kematian mereka pada waktunya, inda nafadi arzaqihim, ketika rezeki mereka sudah habis di dunia ini, inqita'i atharihim, dan terputus amalan-amalan mereka. Ya, langsung saja kita bacakan pernyataan dari pensyarahnya yang menjelaskannya, yaitu Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Hadhi awwalu marahil al-akhirah. Ini merupakan marhalah waktu pertama akhirat. Iya. Jadi akhirat itu diawali dari kematian. Lianna al-qabra rawdha min riyadil jannah au hufra min hufarin niran. Karena ada athar menyatakan bahwa kuburan itu bisa jadi dia adalah taman dari taman surga. Ini permulaan dari taman surga, atau dia adalah jurang daripada jurang api neraka. Wahiyal maut, itulah kematian. Ya. Dan definisi kematian sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah, yaitu keluarnya nyawa dari jasad, kemudian melalui proses sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW, kemudian nyawa itu menghadap Allah Azza wa Jalla, kemudian dibawa lagi oleh malaikat itu menuju alam kubur di jasadnya. Setelah itu dia harus menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir dan seterusnya. Itulah perjalanan nyawa atau kematian manusia. Kemudian al-mautu haq, kematian itu benar, hak. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla nyatakan dalam banyak ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa dia akan merasakan mati. Apakah dia itu manusia atau jin atau hewan atau malaikat, hatta malaikat maut, termasuk malaikat maut itu juga akan merasakan mati. Hakun ala jami'il makhluqat, merupakan suatu yang pasti menimpa seluruh makhluk, termasuk kita. Kama qala Allah Jalla wa Ala, sebagaimana Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi berfirman, kullu syai'in halik illa wajhah, semua yang bernyawa itu akan mati kecuali wajah Allah, itu yang kekal. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram, yang artinya semua yang ada di bumi ini akan mati, yang kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Lahu al-hukm, milik Allah hukum. Ya, ini hukum syar'i maupun hukum takdir itu milik Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian dikembalikan untuk dibalas pada hari kiamat.
Dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian kalian, sungguh kalian setelah itu menjadi mayat semuanya. Iya. Setelah itu penulis menyatakan di sini, hafizahullah, "Wa jami'ul khalqi sayamutun wifqa ajalin mahdud yantahuna ilaih." Ini seluruh makhluk pasti akan mati. Ini Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mengingatkan kita dengan kematian. Apa hikmahnya? Hikmahnya diantaranya ya ikhwan, sebagaimana dikatakan di sini, wifqa ajalin mahdud, sesuai dengan ketetapan yang sudah ditentukan, waktu yang sudah ditentukan. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah, kitaban muajjal. Tidak ada jiwa mati kecuali dengan izin Allah, dan itu sudah ditentukan dalam kitab sebelum diciptakan makhluk itu. Ini sudah ada tanggalnya mati kita. Ya, kata Rasulullah SAW, ajalu ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man yajuzu dzalik. Umurnya umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Ya Allah, itu ya kawan, sedikit yang melewatinya. Iya, jadi sudah ada setiap orang tanggal matinya, di mana mati dan dikubur di mana, itu sudah ada ketetapannya. Yantahuna ilaihi, yani mereka akan menuju tanggal kematian itu. Hikmahnya apa? Selanjutnya yaitu agar kita ini persiapan menghadapi kehidupan setelah mati. Iya, karena kehidupan setelah mati itu tidak bisa lagi beramal. Orang kalau di alam kubur tidak bisa lagi sholat, tidak bisa berzikir, tidak bisa lagi tilawatul Quran. Iya, dia hanya bisa dibalas. Di alam kubur itu dibalas, imma ni'mah wa imma azab. Nanti akan dibahas itu, nikmat atau siksa. La yatajawazunahu wa la yaqsuruna anhu. Yani tanggal kematian itu jika sudah datang, maka tidak bisa dipanjangkan lagi umurnya atau dimajukan, tidak bisa. Tidak bisa ya. Pasti tepat sesuai dengan tanggalnya, jamnya, menitnya, detiknya. Jadi kita ini siang malam berkurang umur kita. Kata Hasan al-Basri, ayyuhal insan, innama anta ayyam anta ayyam wa layali. Wahai manusia, kalian itu sebenarnya hari, siang dan malam. Ya, ini jika lewat itu siang dan malam, berkurang sudah jatah hidup kita di dunia ini. Nasallahu salamatal afiyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada beberapa ayat yang menyatakan seperti ini, bahwa setiap orang itu ada kematian, tanggal kematian. Jika datang tanggal kematian mereka, maka tidak akan dimundurin sedikit pun dan tidak akan dimajukan sedikit pun. Persis sebagaimana yang ditetapkan takdir kematian setiap yang punya nyawa. Kemudian Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan, inda nafati arzaqihim wa inqita'i atharihim. Yaitu kematian itu datang karena apa? Karena rezeki dia sudah habis. Jadi selama rezeki itu masih ditakdirkan oleh Allah kepada seorang hamba, maka dia belum mati, belum saatnya mati. Tapi kalau rezeki sudah habis, makanan sudah habis, catatan rezeki makanan, minuman, pakaian, ilmu, amal sudah habis, mati dia. Makanya ketika ada yang dihidupkan itu, setelah mati dihidupkan, kan ada beberapa ayat dalam Al-Quran
Maka dia tidak lama-lama setelah dia melaksanakan tugasnya itu menyampaikan, ya, orang yang dihidupkan dari kematian itu, maka dia mati lagi. Karena tidak ada lagi rezeki, minuman, wala satu teguk. Dia harus mati lagi saat itu, ya kawan. Kata Syekh Abdul Razak di sini hafizahullah, fala yamutul 'abdu hatta yastanfida rizqah. Tidak akan mati seorang kecuali rezekinya memang sudah habis. Ini betul-betul sudah diberi semua rezeki. Min mal, dari harta, awalad atau anak, atau ilmu, rezeki berupa ilmu, atau adna min dzalik atau aktsar, atau yang lebih sedikit daripada rezeki tadi itu maupun yang lebih banyak, itu semua sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini keimanan yang harus kita yakini, ya ikhwan. Wa yadullu lidzalika ma rawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan itu berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata, qalat Ummu Habibah radhiyallahu anha. Berkata Ummu Habibah, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Allahumma, yani Ummu Habibah istri Nabi itu berdoa begini, Allahumma matti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Artinya doanya Ummu Habibah, ya Allah, panjangkanlah umurku sehingga aku menemani suamiku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku menemani ayahku yaitu Abu Sufyan, dan aku bisa menemani saudara kandungku yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini dia minta diberi umur panjang sampai berjumpa terakhir dengan sampai bisa menemani Muawiyah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan nasihat kepada istrinya yaitu Ummu Habibah, innaki sa'altillaha ta'ala li ajalin madruba. Kau itu minta kepada Allah umur panjang, padahal umur itu sudah ditentukan. Umur sudah ditetapkan. Ini kalau sudah ditetapkan tak bisa dimundurin. Wa atharin mawtu'ah, dan juga athar mawtu'ah, yani amalan sudah dicatat takdir. Wa arzaqin maqsumah, sedangkan juga rezeki itu sudah dibagi. Yani artinya kalau sudah habis rezekinya orang itu mati, tidak bisa lagi panjang umurnya. La yu'ajjilu syai'an minha qabla hillih, tidak akan dimajukan itu kematian sebelum datang waktunya. Wala yu'akhiru minha yauman ba'da hillih, dan tidak akan dimundurin satu hari pun kematian itu apabila sudah datang tanggalnya. Walau sa'altillaha ta'ala an yu'afi'aki min adzabin fin nar wa adzabin fil qabri lakana khairan. Sekiranya engkau wahai istriku meminta kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi agar Allah memberimu keselamatan dari siksa neraka dan keselamatan dari siksa kubur, itu jauh lebih baik daripada kau minta umur panjang menemani saudara-saudaramu, yang itu tidak mungkin terjadi. Misalnya ada orang, ya kawan, minta umur panjang sampai 300 tahun, tidak mungkin, ya. Siapa di antara kita ini yang umurnya 300 tahun? Jangan minta umur panjang toh, tapi minta apa? Keselamatan. Minta apa? Keselamatan. Baik. Di sini menunjukkan, ya ikhwah, faedah penting, yaitu hendaklah kita kalau berdoa itu dengan doa yang masyru'ah, doa yang disyariatkan, tidak doa yang berlebihan. Contoh berlebihan itu kayak apa, ya? Ya kayak ini berlebihan, yang minta dipanjangkan umurnya, yang
dia ingin menemani saudara kandungnya itu sampai, kan Muawiyah kan umurnya sampai ini sepeninggal Ali dia masih hidup, gitu ya. Maka Nabi SAW meluruskan agar kita kalau berdoa itu jangan berlebihan. Termasuk berlebihan ya ikhwan, seorang misalnya minta begini, ya Allah aku minta kau beri aku sayap agar aku bisa terbang ke surga. Mana bisa ya akhi, sayap? Hah? Jangan berlebihan lah. Mana bisa ente punya sayap terbang kayak malaikat. Atau ada orang berdoa, ya Allah, misalnya ada orang ini minta, aku minta kepadamu rumah di surga yang bentuknya bulat, bunder seser. Ya akhi, ente kalau minta sama Allah, mintalah surga, maka Allah akan kasih semua yang ada di surga. Ngapain minta rumah bulat, nanti gelondong nanti, ya kan? Allah musta'an. Atau minta bidadari yang matanya bulat kayak apa namanya, sepak bola dan lain sebagainya. Aisyah, ente minta kepada Allah surga, maka Allah akan kasih semua yang menyenangkan hatimu. Maka ya kawan, benar apa kata ulama, hendaklah kita membaca doa-doa yang ada di Quran dan Sunnah. Itu pun ada doa-doa yang kata Syekh Abdul Razak dalam kitab Fiqh al-Adi wal-Adhkar, itu sebaiknya jangan kita ucapkan. Jadi tidak semua yang ada di Quran itu kita baca. Contoh doanya uminya Maryam, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Apa artinya doa itu ya kawan? Dalam surat Ali Imran, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar bahwa kandungan yang aku janin yang aku kandung ini akan aku wakafkan untuk Masjid Al-Aqsa. Nah, antum laki-laki, masa antum minta sama Allah, inni nadartu laka ma fi batni? Memangnya ente hamil? Wahai laki-laki. Nah, makanya lihat doa apa yang antum baca itu, lihat dulu, pelajari dulu. Kira-kira yakni masyru' dan ma'dzun, disyariatkan dan diizinkan. Nah, itu penting ya kawan. Ada satu buku kutaib kecil, kitab kecil, judulnya Ad-Du'a minal Kitab wa Sunnah, karya Syekh Zaid bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Itu ada kumpulan doa dari Quran dan Sunnah yang terbaru yang sudah revisi, 149 doa. Masya Allah, baca itu ya. Di mana kita dapatkan? Internet. Antum klik Ad-Du'a minal Kitab wa Sunnah, Zaid Al-Qahtani, udah langsung keluar, download, nongkol apa ada di mana? Di HP antum. Baca sudah. Setiap antara adzan dan qomat atau menjelang adzan subuh, baca itu 149 doa. Masya Allah, bagus sekali doanya. Ada lagi orang ngarang doa sendiri. Ya, ini masyhur di negara kita. Ya Allah, kalau aku masuk surga nggak pantas, kalau masuk neraka nggak kuat. Pertanyaannya, ente mau kemana? Hah? Ente nggak mau masuk surga, nggak mau masuk neraka, terus mau kemana? Coba perhatikan sunnah Nabi SAW. Idza sa'altumullah al-jannah fas'alul firdaus. Kata Rasulullah, jika kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga al-firdaus, fa innaha a'lal jannah. Sebab al-firdaus itu surga yang paling tinggi, wa awsatuha, paling tengah. Berarti bentuknya kubahnya surga itu begini, melungker begini ya. Firdaus paling tengah, paling tinggi. Wa minha tufajjaru anharul jannah, dari firdaus itu mengalir mata air surga. Dan saqfuha arsyur rahman, atapnya arsy Allah yang maha penyayang. Nabi di situ menyuruh kepada kita sallallahu alaihi wasallam agar kita minta kepada Allah surga firdaus.
Dan Nabi tidak mengecualikan apakah ente seorang ulama, apakah bukan ulama, apakah dia orang yang banyak dosa atau tidak. Itu semuanya disuruh untuk berdoa minta kepada Allah surga Firdaus. Karena Allah Azza wa Jalla Karim, Maha Pemurah, Maha Kaya. Ya, kalau Allah memberi kepada hambanya tidak pernah hitung-hitungan. Tidak pernah hitung-hitung. Mintalah kepada Allah yang paling tinggi surga. Wa fi riwayah qad sa'altillaha li ajalin madrubah. Dalam satu riwayat Nabi menasihati Ummu Habibah, kau tadi minta kepada Allah umur panjang yang mana kematian sudah ditetapkan. Wa ayyamin ma'dudan, hari-hari sudah ditentukan. Wa arzaqin maqsumah, dan rezeki sudah dibagi berdasarkan dalil takdir Allah Azza wa Jalla. Lan ya'ajjila syai'an qabla hillih, tidak akan disegerakan itu kematian atau rezeki yang lainnya sebelum datang waktunya. Au yu'akhkhira syai'an min an hillih, dan tidak akan ditunda sesuatu itu sebelum waktunya. Walau kunti sa'altillah an yu'idaki, sekiranya kau minta kepada Allah agar Allah melindungimu min adzabin finnar, agar Allah melindungimu dari siksa api neraka, atau adzabin fil qabri, atau siksa kubur, Allah melindungimu dari siksa kubur, kana khairan wa afdal, itu lebih baik dan lebih utama. Di sini ya Pak menunjukkan pentingnya kita sering-sering minta kepada Allah surga dan berlindung kepada Allah dari siksa api neraka dan siksa kubur. Dan wajib kita setiap sebelum salam kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka dan kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Baca itu ya ikhwan sebelum salam setiap salat. Wa quluhu, berkata penulis yakni Imam Al-Muzani rahimahullah, thumma hum ba'da ad-daghtah fil kuburi musa'alun. Artinya kata Imam Al-Muzani rahimahullah bahwa mereka yakni orang-orang yang ada di alam kubur, ketika diletakkan di alam kubur maka mereka itu akan dijepit oleh kuburan. Barulah mereka akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Qabla soal, sebelum ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, yandammul qabru ala man fihi, kuburan itu akan menjepit siapapun mayat yang ada di situ. Sawa'an kana mu'minan, baik mayat itu mukmin muslim, atau kafiran, atau mayat itu kafir non muslim. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja Sa'ad bin Mu'adz." Sekiranya ada yang selamat dari jepitan kubur, sungguh akan selamat Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Seorang sahabat ketika dia meninggal, arsy Allah itu tahtaz, bergetar. Ya kawan, Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal, arsy Allah itu bergetar. Masya Allah, itu menunjukkan arsy pun sedih dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini tidak ada seorang pun yang selamat dari jepitan kubur. Kita semua, coba bayangkan ya kawan, dalam ruangan itu ukuran 1 meter kali 2 meter ya, kemudian sendirian, gelap, kemudian dijepit. Bayangkan ya kawan, setiap orang harus merasakan itu. Wa ba'da hadhihi ad-dhammah tubda'u fitnatul qabri. Setelah dijepit oleh kubur, barulah ada pertanyaan dua malaikat. Soalul malaikaini lil 'abd, pertanyaan 2 malaikat kepada hamba yang diletakkan di liang kubur itu.
Fayaqulani lahu, ini mungkin ada yang bertanya, bagaimana ya ada orang yang mati tapi dia nggak diletakkan di liang kubur, ada yang dibakar kayak orang Hindu, ya, naudzubillah min dzalik. Ada yang diletakkan di cepitan-cepitan batu di Toraja, ada yang dilarung di laut debunya, naudzubillah min dzalik. Ya tetap ada yang mati di udara karena kapalnya terbakar di udara. Itu semua akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Walaupun dia meninggal di udara, meninggal di samudra, meninggal di mana? Di Sungai Gangga dan lain sebagainya. Karena ada yang dilarung di Sungai Gangga. Nasallahu salamatul afiyah. Fayaqulani lahu, ini ya kawan, akan ditanya setiap orang itu di alam kubur, alam barzakh, 3 pertanyaan. Di sini disebutkan cuma 3. Di dalam kitab yang lainnya, ya, seperti karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali tentang kehidupan di alam kubur, itu ada 5 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan man rabbuka, siapa yang menciptakan dan yang kamu sembah di dunia? Maka orang mukmin akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Ini yang menciptakan aku Allah dan yang aku sembah dia. Yang kedua, ma dinuk, apa agamamu? Kalau dia di dunia mengamalkan Islam, meyakini dan mengamalkan Islam, maka dia bisa menjawab, dini al-Islam. Pertanyaan yang ketiga, man nabiyuk, siapa nabimu? Kalau dia di dunia mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah, dan dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, lahir batin, melaksanakan perintah Nabi dan menjauhi larangannya, ya, maka dia bisa menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang keempat, ya, ini ada di situ. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang kau tahu tentang laki-laki itu? Ini apa yang dia bawa? Yaitu Nabi Muhammad. Orang mukmin akan menjawab Al-Quran was sunnah. Kemudian pertanyaan yang kelima, madza amilta? Apa yang kau amalkan? Qara'tu ma fihi wa darastu ma fihi wa amiltu. Ini jawaban mukmin. Aku baca itu Quran dan sunnah, dan aku pelajari dan aku amalkan. Maka dia selamat. Maka dia lulus. Dan pertanyaan itu harus jawaban itu harus disiapkan dari sekarang di dunia. Dan jawabannya harus benar. Dan tidak bisa ngerepek. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang mukmin dengan perkataan yang teguh, ya, pada kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat, termasuk di alam kubur. Tidak bisa ngerepek. Misalnya dia mau mati, dia bikin catatan di kertas dalam bahasa Indonesia. Siapa Rabbmu? Rabbku Allah. Siapa nabimu? Apakah dia bisa? Lalu dia nggak pernah sholat? Tidak bisa jawab. Allah menyatakan, wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah sesatkan orang-orang zalim sehingga dia tidak bisa menjawab. Wasmul malakaini munkarun wa nakirun, dan nama 2 malaikat itu adalah Munkar dan Nakir. Itu namanya. Satu namanya Munkar, satu namanya Nakir. Kama sahha dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum, jika seorang di antara kalian dikubur, atahu malaka. Jadi ketika diletakkan di alam kubur, maka didatangi langsung oleh malaikat.
walaupun para pelayat belum pulang waktu itu. Sudah didatangi oleh dua malaikat. Aswadan. Perhatikan ya kawan, aswadan. Dia ini hitam. Bayangkan, malaikat hitam. Azraqan, biru, matanya biru. Ya. Yuqalu li ahadihima, dinamakan salah satunya al-munkar wal akhar an-nakir, yang satunya namanya nakir. Ini munkar dan nakir. Sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, apa sudah siap ente? Ya, akhi. Sudah siap apa belum? Ditanya malaikat munkar nakir. Ya, ini harus siap ya, akhi. Kalau udah saatnya mati harus siap. Makanya persiapan dari sekarang. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad semoga Allah merahmatinya, nu'minu bihadzal qabr wa bimunkarin wa nakirin. Kita beriman dengan peristiwa di alam kubur. Wa beriman juga dengan mungkar dan nakir, malaikat mungkar nakir. Maka ada yang bertanya, ruji'a fi munkarin wa nakir. Ada yang bertanya lagi kepada Imam Ahmad, apa betul namanya mungkar dan nakir? Maka beliau menjawab, hakadha huwa, demikianlah dia. Yani namanya mungkar dan nakir. Wa dalilu ala ma taqaddama min fitnatil qabri qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil tentang pertanyaan di alam kubur oleh malaikat mungkar nakir kepada setiap orang yang mati masuk di alam liang kubur itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrih, seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, dan berpalinglah sahabat-sahabatnya. Ini pulang. Setelah dikuburkan, sahabat-sahabatnya pulang. Nah, sunnahnya ya kawan, sebelum pulang, ketika mayat itu sudah diletakkan di liang lahat, ya. Kenapa dinamakan liang lahat? Karena sunnahnya lahat itu yang bagian ke arah kiblat itu ada, karena kiblat ya, itu dimiringkan begini, digali begini, miring. Kemudian mayat itu diletakkan, dimasukkan di ke arah kiblat itu, yang masuk itu yang posisinya miring. Ini sunnah. Baru setelah dimasukin situ baru ditutupi kayu, boleh. Ini sunnah yang jarang saya lihat di kuburan-kuburan. Lahat itu yang sunnah. Kemudian para sahabatnya pergi. Sebelum pergi disunnahkan itu mendoakan mayat. Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit, bi qawli la ilaha illallah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, teguhkanlah dia ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah dengan perkataan yang benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga ampunilah dia ya Allah dan rahmatilah. Dan di antara sunnah ambil tanah, letakkan di situ. Ambil tanah segenggam begini, letakkan di situ. Baru pergi. Itulah sunnah ya kawan. Ada dalam kitab Ahkamul Janaiz. Tidak disunahkan setelah itu baca Yasin. Nabi tidak pernah baca Yasin di kuburan ya kawan. Dan juga selain Yasin, apalagi yang lainnya, udah langsung pulang. Setelah itu kuburan yang sunnah, ya, itu tidak dibangun apapun. Kalau ingin dikasih batasan apa, misalnya batu, ya boleh batu-batu gitu ya, batu-batu kali itu, ya, letakkan kotak begitu ya. Terus naikkan sedikit ini apa namanya, tanahnya itu yang ada di bawahnya ada dia itu, naikkan sedikit segini. Terus bagian kepalanya kasih batu gede, ya seginilah, ya, batu. Dah itu. Nggak usah dikasih nama, nggak usah dicat, nggak usah dikasih tanaman, dan tidak perlu dikasih bunga. Baik itu bunga sedap malam, atau melati, atau mawar, atau yang lainnya.
Lebih baik bunga sedap malam dan melati itu letakkan di kamar kita, supaya kamar kita baunya harum. Kalau diletakkan di kuburan, mubazir ya, mubazir. Orang beli loh, itu mahal itu. Berapa itu harganya? Ya, letakkan di kamar supaya kamar antum wangi. Tapi ya ikhwan, kuburannya kalau di Saudi Arabia nggak pakai batu. Ya, ada juga yang dikasih batu kuburannya sahabat Utsman nggak salah. Batu-batu aja dijejer-jejer. Yang lainnya cuma diunduk-unduk. Khawatirnya kalau di Malang ini misalnya ada kuburan yang cuma kasih tanah ngunduk begini ya, terus cuma dikasih batu satu begitu ya, kena hujan dia ambles. Khawatirnya nanti dikira orang itu nggak ada mayat. Maka kalau dikasih batu, nah itu berarti ada mayat di situ. Kuburnya Syekh Albani begitu, Syekh Al-Albani di Yordania, dan juga muridnya itu Syekh Ali. Batu-batu yang itu batu-batu kayak dikali di bedengan itu loh ya kan, nah, kayak begitu tuh. Yang ukuran jangan gede-gede akhi, yang segini-segini lah ya, segini-segini, jujur murah itu harganya. Kayaknya banyak nggak dijual juga ada itu ya, ambil aja itu yang punyamu. Tapi ya ikhwan, selanjutnya innahu la yasma' qara'ani alaih. Ya Allah, perhatikan ya ikhwan, bayangkan kalau seorang dalam kuburan itu diletakkan terus diuruk ya, ingat ya, diuruk itu jangan diinjek-injek, karena Rasulullah menyatakan la tajlisu 'alal kubur, jangan kamu duduk di atas kuburan. Duduk aja nggak boleh di atas kuburan, di bawahnya ada mayat, apalagi diinjek-injek pakai kaki tukang gali kuburan itu. Saya bilang jangan diinjek-injek, jadi diuruk gitu aja ya, uruk sampai, nah kalau ambles bagaimana? Ya diuruk lagi besok-besoknya begitu, terus dikasih kayu, batu-batu, udah itu aja. Nah ketika dia di situ, kan sahabat-sahabatnya kan pulang, dia mendengar suara sandal mereka. Ya Allah, bagaimana pemandangan seperti itu ya kawan? Sendirian loh, ditinggal sahabat-sahabat dan dilupakan sudah. Coba perhatikan orang-orang yang mati karena COVID atau selain COVID, setelah dikubur orang ada yang menyolatkan, ada yang tidak. Nasallahu alaihi wasallam, sunnahnya disolatkan ya ikhwan. Orang lupa sudah, nggak menyebut nama dia lagi. Ya kan? Betapa cepatnya manusia itu melupakan orang yang mati. Nah kita juga begitu. Nanti kalau kita mati, orang akan melupakan kita. Jadi apa yang harus supaya kita ini selamat di alam kubur? Banyak amal soleh, zikir yang banyak, istighfar yang banyak, perbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah akan menemani orang di alam kubur. Amal soleh wajib dan sunnah. Atahu malakat, ketika teman-temannya itu sudah pulang ya, bergerak meninggalkan kuburan itu, datanglah dua malaikat. Fayuqaidani, maka dua malaikat mungkar nakir yang hitam tadi itu menyuruh dia untuk duduk. Ijlis, duduk. Wah, suruh duduk ya akhi, kan tadinya kan baring-baring, suruh duduk. Maka keduanya berkata, fayaqulun ma kunta taqulu fi hadzal rajul, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini, yani Muhammad? Fa ammal mu'min fayaqul asyhadu annahu abdullah wa rasul. Apabila dia orang mukmin, dia akan mengatakan, aku bersaksi bahwa dia adalah Abdullah wa Rasul. Dia adalah hamba Allah yang taat dan dia adalah utusan Allah. Fayuqalu lahu, maka malaikat itu berkata lagi, atau dikatakan kepada orang itu di alam kubur, undur ila maq'adik minan nar, lihat tempatmu dari api neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'ada minal jannah, Allah sudah ganti tempatmu ya
yaitu diganti dengan taman surga. Masya Allah. Fayarohuma jami'a, maka dia melihat api neraka dan melihat surga. Wa amal munafik, adapun orang munafik, wal kafir. Apa bedanya munafik dengan kafir ya kawan? Kalau munafik dia menyembunyikan kekafiran, tapi dia menampakkan Islam, tapi hatinya kafir. Kalau kafir itu dia terang-terangan menampakkan kekafiran, dia tidak menyembunyikan kekafiran, tapi terang-terangan. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang-orang Yahudi itu yang terang-terangan, ya, nah itu ya, atau yang lainnya. Adapun orang munafik dan kafir, fa yuqalu lahu, dikatakan kepada dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana pendapat tentang laki-laki ini, yakni Nabi Muhammad? Fa yaqul la adri, maka dia berkata, aku tidak tahu. Itu jawaban dia. Kuntu aqul ma yaqulun nas. Dulu aku hanya ikut-ikutan apa yang diucapkan oleh manusia. Maka malaikat Munkar Nakir berkata, la daraita, kau tidak tahu tentang Nabi Muhammad. Wala talaita, dan kau tidak pernah baca. Ini kau tidak pernah baca Al-Quran dan hadis yang memberitakan tentang Nabi Muhammad. Nah, di sini menunjukkan pentingnya ngaji ya. Pentingnya apa? Ngaji. Bagaimana kalau kita nggak ngaji? Kalau kita nggak ngaji, nggak tahu kita tentang Islam ini. Yudrabu bimatarik. Dan dia dipukul oleh malaikat Munkar Nakir dengan pukulan namanya mitrokoh. Yang mana mitrokoh ini, kalau bahasa kita pentung gitu ya, itu kalau dipukulkan ke gunung, hancur gunung itu. Lah itu dipukulkan ke orang itu, dan dia terbuat dari besi, min hadid, besi. Dorbatan, dipukul sekali dia. Fayasihu sayhatan, maka dia berteriak, yasma'uha man yalihi ghair thaqalain, akan didengar oleh orang-orang, didengar oleh makhluk di sekitar dia kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin tidak mendengar. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar. Allah perdengarkan kepada dia suara teriakan orang disiksa. Habis waktu ya kawan. Ya, sampai di sini. Apa ada pertanyaan barangkali? Kalau ada pertanyaan, ba'da isya, ba'da adzan isya. Kalau nggak ada saya tutup sekarang. Apa ada pertanyaan? Tidak ada. Oh iya, sebentar. Ba'da adzan isya ada hadiah. Telah disiapkan oleh panitia, seorang ikhwan yang ingin menyumbangkan hadiah buku kepada antum. Jadi fadhal akhi, adzan dulu. Baru habis adzan ada pertanyaan yang akan saya tanyakan. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله. Ikhwan, di sini ada seorang muhsinin yang ingin berbagi kitab. Tapi syaratnya dia harus bisa menjawab pertanyaan. 8 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan, angkat tangan ya kalau ini ditujukan kepada ikhwan. Kalau ditujukan nanti kepada akhwat, siapkan kertas sama pulpen. Siapa yang duluan menjatuhkan dari atas itu, dia yang dibaca duluan. Itu bagi akhwat ya. Kalau ikhwan tidak perlu pakai kertas, antum langsung angkat tangan dulu baru ngomong. Saya minta ikhwan satu di sini berdiri, antum binum. Ente lihat ya siapa ikhwan yang duluan, angkat tangan ya. Pertanyaan yang pertama ditujukan kepada ikhwan. Sebutkan satu dalil Al-Quran bahwa setiap yang punya nyawa akan mati. Ini ya sudah. Ya sudah ya. Barakallahu fiik ya akhi. Pertanyaan yang kedua, akhwat siap-siap. Siapkan kertas. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dalil dari Al-Quran bahwa tanggal kematian itu sudah ada setiap orang. Silakan tulis dalilnya, pendek kok dalilnya. Surat Ali Imran. Mana nih kertasnya nggak turun-turun nih? Baik, karena belum ada kertas yang turun, saya tujukan kepada akhwat satu lagi pertanyaan. Yang tadi sudah hangus ya. Sebutkan nama istri Nabi yang berkaitan dengan bab kita tadi. Gampang itu, ayo cepat. Tulis ya. Cek siapa itu yang duluan turun itu kertasnya, ikhwan. Agak cepat, habis waktunya. Nah itu. Sabar, lagi disobek. Itu dia. Bacakan. Masya Allah, benar, bagasi gede. Sampaikan. Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kemudian pertanyaan untuk ikhwan nih sekarang. Ada satu doa yang kita baca sebelum salam dan itu wajib. Apa itu? Masya Allah. Ente minta yang gede apa yang cilik? Masya Allah. Ya sudah cukup itu. Ente minta yang kecil ini apa yang gede? Masya Allah. Tak kasih yang kecil kalau gitu. Ustaz tawari bang, ya kan?
Masalahnya ini banyak ya, akhi. Pertanyaan buat akhwat. Agak cepat ya. Siapa nama dua malaikat yang akan menanyai orang di alam kubur? Ayo cepet-cepetan. Gampang sih, gampang-gampang ya. Mana kertasnya nih? Hah. Ayo cepet. Nah itu. Baca itu. Mungkar dan Nakir, tak kasih buku ini aja ya. Betul, malaikat mungkar nakir. Pertanyaan berikutnya, Nabi pernah menyebut begini, sekiranya ada yang selamat dari, ini tuh ikhwan ya, sekiranya ada yang selamat dari himpitan kubur, tentu fulan akan selamat. Sa'ad bin Mu'adz. Itu mau minta yang mana ya? Yang gede ya? Ya sudah. Barakallahu fiik. Pertanyaan untuk akhwat. Apa hikmah kita membicarakan tentang alam kubur dan seterusnya sampai hari kiamat? Apa hikmahnya buat kita? Silakan catat satu aja hikmahnya. Akhwat. Ya, mana kertasnya? Ada apa enggak? Ada. Nah, cepat. Nah, itu dia. Habis. Pocon. Persiapan untuk kehidupan setelah mati. Dengan apa? Ah, ya sudah, persiapan dengan amal soleh maksudnya. Ya sudah, benar. Pertanyaan untuk ikhwan. Apa perbedaan kafir dan munafik dan mukmin? Munafik menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Kafir terang-terangan menampakkan kekufuran. Mukmin Menampakkan keislaman. Iya, barakallahu fiik, masya Allah. Yang terakhir buat akhwat. Ada beberapa pertanyaan di alam kubur itu menurut sunnah Nabi, hadis Nabi. Akhwat, sebutkan aja berapa gitu bilangannya. Gak perlu satu-satu. Cedang komat mari. Saya takutnya komat. Oh, 1 menit. Ah itu dia. Wajan berapa itu? Berapa? 5, masya Allah, benar sudah. Habis sudah. Jazakallah khair buat muhsinin yang titip hadiah, semoga Allah berkahi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu